Halo semua, kenalin nama aku Fatah, mahasiswa FK UGM semester 4. Jadi hari ini dari jam setengah 8 sampai setengah 9 aku full ada kelas. Oke, di kelas pertama kita ada kelas Skills Lab. Di sini kita diajarin gimana sih cara nulis resep yang benar buat pasien. Ternyata selama ini nulis resep tuh nggak pakai bahasa Indo, nggak pakai bahasa Inggris, tapi ternyata kita pakai bahasa Latin. Jujur awal-awal nih aku masih susah. Jadi hari ini rencananya aku bakal nge-review Fakultas Kedokteran UNY. Kira-kira ada apa aja? Mas, bukannya kemarin kamu roasting sini ya? Kebetulan aku langsung daftar setelah itu. Oh, langsung keterima ya jalur roasting ya? Oke, habis ini kita bakal roasting ini. Sekali masuk, ini lobby utamanya. Hal yang paling harus kalian tahu adalah ketika kalian memilih untuk menjadi anak kedokteran itu nggak mudah. Kedokteran itu sulit banget. Kedokteran itu butuh dedikasi tinggi, butuh konsentrasi tinggi. Persiapan belajar untuk kami yang akan masuk kedokteran tahun ini. Sebenarnya nggak belajar juga nggak apa-apa, tapi karena banyak orang yang ambis, aku rangkum hal-hal yang bisa kamu pelajarin sebelum kamu masuk kedokteran. Yang pertama, yang paling simple yang bisa kamu pelajarin yaitu terminologi kedokteran. Untuk terminologi sebenarnya ada tingkatannya dari yang gampang sampai yang susah, tapi kamu cari di Google terminologi kedokteran, nanti itu penjelasannya bakal dari yang paling gampang. I should be over all the butterflies, but I'm into you, and baby, even I know what's not. Modal nekat bisa kuliah kedokteran di luar negeri. Jadi waktu itu masa-masa masih COVID, gue tuh stres. Gue mau kuliah di mana abis ini? Gak ada angin, gak ada hujan. Guru gue ada nawarin nih. Ada nih agensi yang bisa bantu kamu bisa kuliah kedokteran tapi di luar negeri. Siapa tahu ini rezeki. Dan alhasil gue coba tuh. Waktu awal-awal aku tuh nggak punya temen di sini. Kalian jangan pikir, oh ya Malaysia tuh pasti bahasanya Melayu. Iya emang, bahasanya tuh 11-12 sama Indonesia. Tapi masalahnya, yang aku ikutin itu adalah kelas internasional. So awal-awal aku masuk dan waktu itu tuh karena COVID, aku tuh masuknya telat. Dan IELTS-ku juga pas-pasan. Aku bener-bener gak berkutik guys. Aja yang awalnya nggak bisa bahasa Inggris bisa survive jadi mahasiswa kedokteran di luar negeri. Masa kalian aja di sana yang makainya which is kayak sehari-harian pakai bahasa Indonesia mau nyerah gitu aja. By the way, gue udah tahun keempat, which is sekarang aku lagi ngejalanin koas di Malaysia. Gimana sih rasanya kuliah kedokteran di luar negeri? Jadi ini udah tahun keempat gue kuliah kedokteran di luar negeri. Sekarang ini gue lagi ngejalanin masa-masa koas gue. Kayak gini di sini tuh gue banyak banget experience. Kayak kenal teman-teman gue yang dari berbagai negara. Banyak orang Indonesia yang berobat ke Malaysia jadi salah satu alasan kenapa gue mau kuliah kedokteran di Malaysia. Yaitu fenomena banyak orang Indonesia yang pergi berobat ke Malaysia. Waktu itu gue dan orang tua gue itu curious banget atau penasaran kenapa nih kok banyak orang Indonesia yang mau berobat di Malaysia. Lulus kedokteran di luar negeri itu juga gak segampang itu. Jangan pikir kalau misalnya kuliah di luar negeri itu cuman butuh modal duit doang. Otak juga dipakai guys di sini. Untuk nentuin lulus nggak lulusnya lo, yaitu dari ujian paper. Kalau ujian lu paper nggak lulus ya lu bakal turun kelas. Kenapa sih harus ada penyerataan lagi kalau mau praktek di Indonesia? Sebenarnya penting juga loh adanya penyerataan di Indonesia. Karena menurut gue itu wajar banget. Dan ini tuh juga dilakuin sama berbagai negara di luaran sana. Contohnya kayak US, UK, Australia, New Zealand, dan masih banyak negara tuh juga ngelakuin sistem ini. Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini aku mau berbagi cerita mengenai keseharian aku sebagai mahasiswa kedokteran yang mengikuti exchange program atau pertukaran pelajar di Faculty of Medicine, University Science Malaysia. Spend 16 hours with us as UK medics in Malaysia. We've been here for a couple of days now as part of our medical elective and we've loved it so far. This morning we got ready and made our way to the hospital and Lily is currently doing anesthetics and I'm with the obstetrics and gynecology team and it's been really interesting seeing the differences between the UK health system and the Malaysian one. Like, I was so shocked to see a maternity package. Okay, soalan ni, macam mana kita orang cuti SEM? Sedihnya nak jawab. Okay, bila korang masuk medik ni, korang kena sacrifice satu benda, which is your holiday. Sebab cuti dalam medik sangat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu punya cita-cita jadi dokter, kamu pasti tahu kalau kuliah kedokteran itu butuh perjuangan ekstra. Baik dari segi waktu, biaya, maupun kualitas pendidikan. Kedokteran sama dengan mahal, sulit, tapi bergengsi. Tapi, tahukah kamu, banyak pelajar Indonesia sekarang lebih memilih kuliah kedokteran di Malaysia. Di Indonesia, pendidikan kedokteran terbagi dua tahap, preklinik, S1 kedokteran, dan profesi koas.
Di Malaysia, banyak universitas sudah menerapkan kurikulum internasional dan kolaborasi langsung dengan rumah sakit pendidikan yang aktif. Fasilitas lab, rumah sakit afiliasi, dan akses ke teknologi canggih seringkali jadi penentu kualitas pendidikan kedokteran. Bahkan, di beberapa universitas Malaysia, mahasiswa langsung terlibat dalam riset dan simulasi kasus medis dari tahun pertama. Halo semua, kenalin nama aku Fatah, mahasiswa FK UGM semester 4. Jadi hari ini dari jam setengah 8 sampai setengah 9 aku full ada kelas. Oke, di kelas pertama kita ada kelas Skills Lab. Di sini kita diajarin gimana sih cara nulis resep yang benar buat pasien. Ternyata selama ini nulis resep tuh nggak pakai bahasa Indo, nggak pakai bahasa Inggris, tapi ternyata kita pakai bahasa Latin. Jujur awal-awal nih aku masih susah, tapi lama-lama ya aku bisa, anjay. Oke lanjut, habis itu kita masih ada kuliah lagi buat satu angkatan 195 orang. Di sini tuh materi tentang infeksi di sistem saraf. Jujur ini materinya masih aman, masih bisa dicerna oleh otak saya. Lanjut, kita masih ada istirahat selama 1 jam. Kita pergi ke kantin fakultas sebelah, seolah di kantin fakultas kita tuh mahal. Ya nggak mahal juga sih. Oke, habis istirahat kita masih ada kuliah lagi yang materinya ternyata jauh lebih banyak dari yang tadi. Jujurnya aku udah nggak fokus, aku juga udah kenyang dan pengen tidur. Tapi aku nggak bisa tidur soalnya tuh aku bener-bener di depan dosennya. Buat kelas terakhir kita masih ada diskusi tentang promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Untungnya sih dosennya baik, jadi kelasnya cepat selesai dan kita bisa pulang lebih awal. Pas malamnya, biar besok otakku tuh nggak kosong, aku mau review materi anatomi. Jadi hari ini rencananya aku bakal nge-review fakultas kedokteran IN. Kira-kira ada apa aja? Mas, bukannya kemarin kamu roasting sini ya? Kebetulan aku langsung daftar setelah itu. Oh, langsung keterima ya jalur roasting ya? Oke, habis ini kita bakal roasting ini. Sekali masuk, ini lobby utamanya. Oh, ada lift depan. Ngapain ini? Tukang Android doang. Karena roasting. Ini salah satu contoh perilaku aneh. Seorang perempuan berusia 30 tahun berperilaku aneh berupa diam dan tidak mau bicara. Memang perempuan itu aneh. Ini sih alatnya udah lengkap banget ya, banyak banget. Nah, ini buku wajib anak FK Sobota. Nah ini jelas mah. Ini mahal. Ya, aku baca ini pinter ya. Kok langsung buka iki, bro? Ini kita di UN-nya, bro. Gokil banget. Ada yang sih? Mana tuh? Di sini. Oh, bisa. Gimana tuh? Hal yang paling harus kalian tahu adalah ketika kalian memilih untuk menjadi anak kedokteran, kedokteran itu nggak mudah. Kedokteran itu sulit banget. Kedokteran itu butuh dedikasi tinggi, butuh konsentrasi tinggi, butuh daya dan upaya yang sangat maksimal untuk bisa sampai di akhir. Kedokteran itu tidak semenyenangkan yang kalian bayangkan. Kedokteran yang ada di pikiran orang-orang pasti, wow, dengar kata-kata mahasiswa kedokteran, mungkin yang dibayangkan adalah, wah, orangnya keren-keren ya. Mungkin pintar-pintar, atau mungkin mereka bahagia kayaknya ada di dalam circle pertemanan yang segitu hebatnya. Tapi jangan cuma dipikir itunya aja. Di balik itu semua perjuangannya pasti berat banget. Di kedokteran itu banyak tugasnya, capek banget, sangat menguras banyak uang, tenaga, waktu, dan banyak sekali hal yang harus dikorbankan. Mungkin di pertemanan, waktu bersama keluarga, waktu luang, waktu istirahat. 1 detik setelah kalian menaikkan kontrak atau kalian menandatangani untuk menjadi anak kedokteran, itulah saat dimana cara hidup kalian akan langsung berubah. Cara kalian berpikir, istirahat, makan, belajar, bersosialisasi sama masyarakat, bersosialisasi sama lingkungan dan circle kalian, itu pasti akan berubah. Tidak bisa dipungkiri bahwa kami anak kedokteran harus sangat disiplin dalam belajar, harus sangat memprioritaskan pendidikan kami di atas segalanya, termasuk keluarga. Di kedokteran itu hanya bisa izin kalau terjadi kemalangan berupa suatu kematian. Gak bisa izin cuma karena kalian demam, sakit, atau kalian batuk pilek. Memang jadi anak kedokteran itu membutuhkan dedikasi yang sangat tinggi. Tidak bisa dicapai hanya dengan setengah hati, hanya dengan setengah uang, hanya dengan setengah waktu, hanya dengan setengah semangat. Kalian harus memberikan 100% dari semua hal yang sudah aku jelaskan tadi. Capek banget karena tugasnya banyak banget. Kita punya waktu 3,5 tahun untuk kuliah.
Dan dari 3,5 tahun itu akan dibagi menjadi 21 blok. Dari 21 blok itu masing-masing bisa 6 sampai 7 SKS. Yang mana satu semester itu terdiri dari 3 blok. Dan setiap bloknya itu akan ujian 1 kali setiap 5 minggu. Ini kenyataan pahitnya bahwa hampir semua anak kedokteran itu punya mental issues. Jadi kalian harus siap dan sanggup dengan itu semua. Fakultas kedokteran mencari orang-orang yang memang kuat secara mental dan juga kuat secara fisik, kuat secara otak dan juga kuat secara material. Kalau misalkan kalian memang berminat untuk masuk di kedokteran, aku sarankan kalian untuk mempersiapkan diri dengan sangat matang. Berpikir 2-3 kali, jangan gegabah mengambil keputusan karena ini bukan keputusan yang impulsif. Persiapan belajar untuk kami yang akan masuk kedokteran tahun ini. Sebenarnya nggak belajar juga nggak apa-apa, tapi karena banyak orang yang ambis, aku rangkum hal-hal yang bisa kamu pelajarin sebelum kamu masuk kedokteran. Yang pertama, yang paling simple yang bisa kamu pelajarin yaitu terminologi kedokteran. Untuk terminologi sebenarnya ada tingkatannya dari yang gampang sampai yang susah, tapi kamu cari di Google terminologi kedokteran, nanti itu penjelasannya bakal dari yang paling gampang, mereka udah jabarin sih biasanya. Sebenarnya untuk terminologi ini nanti di awal-awal kuliah juga dijelasin sama dosen, tapi kalau kamu pengen prepare dari sekarang, why not? Yang selanjutnya adalah materi di kedokteran yang agak sulit, tapi aku saranin kalau kamu pengen belajar boleh pelajarin fisiologi manusia. Ini yang kedua. It's a good thing to start if you want to study. Silahkan. Belajarnya dari mana? Kamu bisa belajar dari YouTube. Aku saranin Armando Hasudungan, tapi ini pakai bahasa Inggris ya guys. Atau dari buku. Dulu aku pakainya Sherwood sih. Yang ketiga, anatomi. Ini kamu bisa pelajarin dari YouTube juga. Cuman aku nggak ada rekomendasi YouTube untuk anatomi karena saya nggak pernah belajar anatomi dari YouTube. Atau kamu bisa pakai buku. Kalau aku pakainya dulu Sobota. Ya, bisa buku anatomi yang lain juga. Yang keempat ini agak advance karena agak sulit, yaitu biokimia. Walaupun dulu saya pas kuliah aja kagak ngerti ini. Tapi kalau kamu udah mempelajarin ini ya kan tiga-tiganya, terus kamu ngerasa kayaknya saya butuh materi baru, ya silakan belajar biokimia. Dari mana belajarnya? Mungkin dari YouTube aja gitu. Aku nggak tahu kalau biokimia mulai belajar dari mana. Yang kelima, ini sangat advance karena tadi adalah dasar. Ini aku saranin belajar penyakit. Untuk penyakit kamu bisa belajar di buku Harrison. Udah segitu dulu aja, nanti kamu pusing. I should be over all the butterflies, but I'm into you, I'm into you. And baby, even I know what's nice, I'm into you, I'm into you. Then I'm wondering how I got this far, because I don't really need to wonder at all. Yeah, after all this time. Modal nekat bisa kuliah kedokteran di luar negeri. Jadi waktu itu masa-masa masih COVID, gue tuh stres. Gue mau kuliah di mana abis ini? Gak ada angin, gak ada hujan. Guru gue ada nawarin nih. Ada nih agensi yang bisa bantu kamu bisa kuliah kedokteran tapi di luar negeri. Siapa tahu ini rezeki. Dan alhasil gue coba tuh. Gue apply lah tuh. Dibantu sama si agensi ini. Singkat cerita, dengan berbagai drama, dengan persiapan bahasa Inggris yang begitu rumit. Karena emang gue gak bisa bahasa Inggris. Cuman gue nekat. Inilah hasil dari nekat gak bisa bahasa Inggris tapi ke luar negeri buat kuliah kedokteran. Tapi worth it sih. Gue ngerasa itu worth it banget. Karena gara-gara gue kuliah kedokteran di luar negeri, gue bisa bahasa Inggris jadinya. Kayak emang bener-bener pepatah bener. Nih ngomong kalau misalnya lu kalau mau bisa bahasa itu, lu dibuang di negara ya pakai bahasa itu. Dan alhasil gue kayak gitu. Waktu awal-awal aku tuh nggak punya temen di sini. Kalian jangan pikir, oh ya Malaysia tuh pasti bahasanya Melayu. Iya emang, bahasanya tuh 11-12 sama Indonesia. Tapi masalahnya, yang aku ikutin itu adalah kelas internasional. So awal-awal aku masuk dan waktu itu tuh karena COVID, aku tuh masuknya telat. Dan IELTS-ku juga pas-pasan. Aku bener-bener gak berkutik guys. Saking gak bisanya bahasa Inggris, cuman waktu itu emang yaudahlah yang penting gue keluar negeri dulu. Masalah bisa bahasa Inggris tuh pikir nanti gitu. Hasil ya bener, gue gak punya temen. Tapi setelah berjalannya waktu, sekarang ini udah tahun keempat gue ada di Malaysia untuk kuliah kedokteran. At least now when I was speaking to my friends, I can speak fluently with them. Kayak sering kali aku malah jadi translator buat mereka. Even mau translator ke pasien, atau kayak lagi jalan-jalan kemana, atau lagi makan di restoran gitu, I can be translator for them. And yeah, it's because I study in overseas. Karena I study in international class, my English was much better. Walaupun itu gue tetap harus belajar lagi untuk improve ya. Jadi itu pengalaman gue waktu awal-awal kuliah di sini. Aja yang awalnya nggak bisa bahasa Inggris bisa survive jadi mahasiswa kedokteran di luar negeri. Masa kalian aja di sana yang makainya which is kayak sehari-harian pakai bahasa Indonesia mau nyerah gitu aja. By the way, gue udah tahun keempat, which is sekarang aku lagi ngejalanin koas di Malaysia karena gue kuliah di Malaysia. Gue ini video cuman buat nge-support kalian-kalian nih yang
mungkin lagi struggle dalam preklinik, atau masih skripsian, atau mungkin lagi koas. Guys. Di sini yang berjuang nggak cuma kamu doang. Gue juga lagi berjuang, maksudnya di sini. Jadi di sini tuh nggak ada tuh namanya hal nyerah gitu, nggak ada. Lo kalau nyerah mau jadi apa? Karena tantangan semakin ke depan tuh semakin besar. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa survive nih sekarang, gimana kalian bisa survive 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan? Gimana sih rasanya kuliah kedokteran di luar negeri? Jadi ini udah tahun keempat gue kuliah kedokteran di luar negeri. Sekarang ini gue lagi ngejalanin masa-masa koas gue. Kayak gini di sini tuh gue banyak banget experience. Kayak kenal teman-teman gue yang dari berbagai negara. Gue bisa improve bahasa Inggris. Temanku nggak cuman dari Indonesia doang. Tapi nggak tahu, banyak senangnya daripada sedihnya. Sedihnya paling apa sih? Susah, capek gitu. Tapi selebihnya tuh nyenengin gitu. Maksudnya menyenangkan. Boleh dicoba. Banyak orang Indonesia yang berobat ke Malaysia jadi salah satu alasan kenapa gue mau kuliah kedokteran di Malaysia. Yaitu fenomena banyak orang Indonesia yang pergi berobat ke Malaysia. Waktu itu gue dan orang tua gue itu curious banget atau penasaran kenapa nih kok banyak orang Indonesia yang mau berobat di Malaysia. Yang jadi pertanyaan itu apakah karena kualitas dokternya atau apakah kualitas sistemnya atau apa. Dan itulah jadi salah satu alasan kenapa gue ada di sini atau gue kuliah kedokteran di Malaysia. Dan di sini aku mau ambil pengalaman sebanyak mungkin. Yang mungkin dokter-dokter Indonesia nggak mungkin rasain apa yang aku rasain di sini sebagai mahasiswa internasional di Malaysia. Lulus kedokteran di luar negeri itu juga nggak segampang itu. Jangan pikir kalau misalnya kuliah di luar negeri itu cuman butuh modal duit doang. Otak juga dipakai guys di sini. Untuk nentuin lulus nggak lulusnya lo, yaitu dari ujian paper. Kalau ujian lu paper nggak lulus ya lu bakal turun kelas, alias lu jadi adik kelas. Di sini tuh udah nggak ada kompromi masalah hal ini. Mau lo deket sama dosen, mau lo rajin masuk kelas, mau nilai tugas lo bagus, mau presentasi lo bagus. Tapi kalau ujian lo jelek, ya nggak lulus tetap aja. Jadi jangan pikir kalau misalnya kuliah kedokteran di luar negeri itu gampang. Enggak, susah juga. Kenapa sih harus ada penyerataan lagi kalau mau praktek di Indonesia? Sebenarnya penting juga loh adanya penyerataan di Indonesia. Karena menurut gue itu wajar banget. Dan ini tuh juga dilakuin sama berbagai negara di luaran sana. Contohnya kayak US, UK, Australia, New Zealand, dan masih banyak negara tuh juga ngelakuin sistem ini. Cuman bedanya kalau misalnya di luar negeri itu lebih straight to the point, yaitu kita langsung ikut ujian. Dan kalau ujian kita lulus, kita udah bisa langsung praktek di negara tersebut. Sebenarnya tujuannya apa sih? Ya karena sistem ini tuh untuk nyaring dokter-dokter bodong di luar sana. Karena zaman sekarang itu kita nggak tahu ya. Banyak universitas-universitas yang mungkin aja cuman jualan gelar. Dan adanya penyerataan atau ujian tersebut, itu tuh sebagai standar kita bisa praktek nggak di negara tersebut. Bayangin kalau misalnya nggak ada ujian atau penyerataan dulu, apa nggak bahaya? Nah, kalau misalnya gue mau balik ke Indonesia, gue udah tahu konsekuensi ini dari awal. Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini aku mau berbagi cerita mengenai keseharian aku sebagai mahasiswa kedokteran yang mengikuti exchange program atau pertukaran pelajar di Faculty of Medicine University Science Malaysia. Oke, dimulai dari pagi hari, biasanya aku berangkat ke rumah sakit sekitar jam 7.45. Dan selama di sini aku tinggal di dorm atau asrama yang lokasinya itu ada di belakang rumah sakitnya. Jadi kalau ke rumah sakit aku cukup jalan kaki aja karena jaraknya dekat. Nah, di sini kita udah sampai di lingkungan rumah sakitnya. Selama di sini, aku ditugaskan di Departemen Otorhinolaryngology atau kalau di Indonesia dikenal juga dengan THT. Setiap pagi di sini ada morning meeting atau teaching class dengan profesor kurang lebih sama 1 jam. Plus the host is a very design, so it takes the shape of the cephalic structure. Setelah kegiatan morning meeting selesai, biasanya aku lanjut lagi ke poli untuk mengikuti kegiatan poliklinik. Tapi kebetulan hari ini aku dapat tugas dari dokter pembimbing aku untuk periksa salah satu pasien di bangsal atau di ruang rawat inap. Setelah periksa pasien, aku lanjut lagi ke poli THT. Dan ini dia polinya. Kegiatan poliklinik di sini kurang lebih sama seperti kegiatan poli di rumah sakit pendidikan pada umumnya. Nah, di sini biasanya kalau ada pasien, dokternya juga sambil ngejelasin kasus pada pasiennya. Selain itu, kalau ternyata ada jadwal operasi, biasanya aku juga ikut ke ruang operasi. Seperti biasa, kita ganti baju dulu sebelum masuk ruangan. Karena di sini aku sebagai medical student, jadi tugas aku hanya sebagai observer saja. Setelah selesai kegiatan di rumah sakit, biasanya aku balik ke dorm. Tapi sebelum balik, biasanya aku beli makan siang dulu.
Dan di sini cukup banyak pilihan untuk makan siang. Contohnya bisa beli di rumah sakit, kantin, atau kalau lagi beruntung biasanya di departemen juga ada kegiatan seminar yang nantinya setelah selesai kita bakalan dapat makan siang gratis. Contohnya seperti ini. Dan ini dia view di sekitar asrama atau dorm aku, di mana jarak dari rumah sakit ke dorm biasanya cuma 10 menit jalan kaki. Ini ceritanya aku udah sampai di dormnya. Jadi setiap bangunan itu dia ada punya lift karena lumayan tinggi gedungnya. Dan kebetulan aku dapat di lantai 1 kamarnya. Di sini dormnya mirip seperti apartemen gitu. Jadi dalam satu ruangan ada 3 kamar, terus ada living roomnya dan juga ada kitchennya. Di sore hari, kalau nggak ada kegiatan, biasanya aku cuci baju. Di sini enaknya ada fasilitas mesin cuci yang konsepnya itu self-service. Jadi kita tinggal scan bayar, kemudian nanti mesinnya bakalan berputar dengan sendirinya. Dan di sini juga ada dryer atau mesin pengeringnya. Selain itu, aku dan teman-teman exchange lainnya juga suka jalan-jalan bareng. Ini ceritanya kita mau pergi ke pantai terdekat di sini. Ini dia pantainya, view-nya bagus banget, pantainya juga bersih. Di sini kita ceritanya mau ala-ala piknik sambil nunggu sunset gitu. Dan tidak lupa pastinya kita bikin video dan juga foto-foto karena view-nya bagus banget di sini. Dan ini dia teman aku dari Paris dan juga dari Serbia. Spend 16 hours with us as UK medics in Malaysia. We've been here for a couple of days now as part of our medical elective and we've loved it so far. This morning we got ready and made our way to the hospital and Lydia is currently doing anaesthetics and I'm with the obstetrics and gynecology team, and it's been really interesting seeing the differences between the UK health system and the Malaysian one. Like, I was so shocked to see a maternity package advertised on the ward. After spending some time with our teams, we made our way to the food court in the emergency department and we've discovered this bakery here. The pastries are literally 10 out of 10. So of course we had to get a few and enjoyed it with some mango juice before making our way home to explore Malaysia for the rest of the day. You guys know we had to put on some cute summer dresses and make the most of the heat. We made our way to the city centre and our cab literally had the best service ever. We first went to the KLCC park and it was so beautiful. All the greenery was literally chef's kiss. We wanted to try some aunties and pretzels and I struggled to pick between all the different options but ended up going for the cinnamon sugar one and would definitely recommend. We then decided to be some real tourists and went to visit the Petronas Twin Towers, and obviously with our luck it started raining so the view wasn't the best, but it was still really cool to literally be up on the 86th floor with the clouds. To wrap up the day we ate at Din Tai Fung, solid 8.5 out of 10 meal. Guys, look how incredible the towers looked at night. It was honestly one of the most breathtaking things I've ever seen. When we got back home we had a cheeky swim in the pool before heading to bed. Okay, soalan ni, macam mana kita orang cuti SEM? Sedihnya nak jawab. Okay, bila korang masuk medik ni, korang kena sacrifice satu benda, which is your holiday. Sebab cuti dalam medik sangat sikit. Kita orang cuti 1 minggu je setiap blok. Habis je 1 blok, cuti seminggu, and then masuk second blok, cuti seminggu. Macam tu lah habis. Sampailah 4 blok. So, after 4 blok tu, nak masuk year baru, tu cuti lama sikit. Paling lama sebulan je. 1 blok usually 8 weeks. So, after 8 weeks tu, cuti seminggu. Dia sambung blok baru. Malaysia punya sistem penjaminan mutu yang diawasi oleh Malaysian Qualification Agency atau MQA. Mahasiswa asing, termasuk dari Indonesia, dipermudah prosesnya. Buat kamu yang bercita-cita jadi dokter di luar negeri, lulusan Malaysia punya peluang lebih besar karena banyak kampus mereka sudah diakui secara internasional. Banyak lulusan Malaysia lanjut praktik di Eropa, internship di Singapura, ambil spesialis di UK atau Australia. Bahkan beberapa alumni Indonesia yang kuliah di Malaysia sudah jadi dokter di luar negeri, tanpa harus konversi panjang seperti kalau dari kampus di Indonesia. Kelebihan Malaysia, bahasa Inggris sebagai pengantar, fasilitas modern, akreditasi internasional, akses relasi global. Intinya, kalau kamu punya budget dan kemampuan bahasa Inggris yang baik, kuliah kedokteran di Malaysia bisa jadi pilihan yang lebih terjamin dari segi sistem, kualitas, dan masa depan. Jadi, kuliah kedokteran di Malaysia bukan sekedar kuliah di luar negeri, tapi investasi untuk masa depan profesi dokter yang lebih kompetitif. Kalau kamu tertarik bahas kampus-kampus kedokteran terbaik di Malaysia, komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, biar nggak ketinggalan info studi kedokteran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.